Gimana, Kang Boy? Sehat. Kang Boy ke SMA saya dulu nih di sini. Oh gitu? Balenda. Oh gitu? SMA Kerumunan tuh. Wah, mantap. Masa SMA dulu saya di sini nih. Mari ke dalam yuk, Kang. Ke dalam. Di mana, Bu? Juga ini anak-anak futsal mau ngasih hadiah. Luar biasa. Anak futsal. Juara non ya pusatnya. Saya kemarin ya. Juara provinsi Jawa Barat. Antara SMA ya. Ya, antara SMA tingkat provinsi, Pak. Luar biasa. Sama Kayak dulu saya tuh olahragawan di sini. Main voli tapi beliau mah jago voli. Kalau ini sekarang anak-anak kita udah jarang banget kayak gini. sama aja nih tinggi-tinggi dia. Kecil, Pak. Dulu Tikma jadi tuh jadi ganjal. Jadi ganjal. Jadi pindah, Pak. Kamu kelas berapa? 11. Kelas 2 ya? Rata-rata kelas Kelas 11, 2 masih ada waktu ya. tapi SMK mah cenah wayah nah wayah ngajak aku tapi kemana? Ke Bintara bisa. Bintara. Karena aku yang menerima SMK Saya juga Bintara, bisa lihat kolon. bisa. Aku yang SMA bisa. Sangkan jadi SMK enggak. Bintara kelasnya, Bu. Kelas 1 Ayo ceritain dong Kang, gimana kelasnya gimana? Dulu kelas di mana kelas? Di kelas? sebelah sini saya nih. Nah, kelas. Itu kelas 1, 2, Tapi dulu ya, kelas 3. Kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 nggak rubah dulu sini. Oh, segitu sekolahnya. dulu kalau kelas sepertinya ruangan lama itu dari ujungnya Sampai yang ujung sana, iya. ya. Iya. Guru kepala sekolah tuh di sini. Ini yang ada tangga. Itu yang ada tangga, Bu. Ruang guru itu di situ. Gimana Kang Yusuf? Jadi saya dari kelas 1. Mana, Bu? Kelas dibuka, Bu? Si gelis jadi Nah, ceritain Kang Yusuf. Masih kayak gini? Masih seperti gini dulu. Jadi Kang Yusuf tuh angkatan sabaraha di KP? Hah? Angkatan sabaraha di KP? Tahun Angkatan sabaraha. 83, saya lulus 83. Lulus saya tahun 83. 83. Ya, seperti ini lah dulu kelas di sini. Tapi banyak banjirnya dulu. Oh gitu. Sekarang udah nggak pernah lagi. Ya kita nanti akan memberikan ini pencerahan lah kepada adik-adik tentang bagaimana caranya masuk TNI, baik Tamtama, Bintara, Akademi Militer maupun kepolisian. Karena saya juga kangen ya SMA saya ini yang masuk Akademi Militer dari tahun 80 semenjak yang pertama sampai sekarang 2021 ya baru saya aja yang masuk Akademi Militer, belum ada lagi. Wah, lama sekali Kang. Ya lama sekali, makanya saya memberikan Motivasi ya, motivasi. mudah-mudahan ada berikutnya ada penuh saya gitu. Itu dari SMA ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah seorang alumni yang luar biasa kalau lihat portofolionya. Kayaknya nanti Ibu bacakan ya portofolionya biar kalian galau ya. Karena anak-anak sekarang mah Pak termasuk grup galawers semua ya. Sering galau. Ya. Yang saya hormati Bapak Brigjen Yusef. Jadi kita sekarang di hadapan Ananda semua adalah alumni kami, alumni SMA Karya Balenda angkatan 1983. Beliau adalah Brigjen Yusef atau disaurana Kang Yusef.
nanti deh kalau portofolionya beliau nanti yang akan disampaikannya. Ibu mah sigana seueur teuing pada portofolionya ya. Yang saya hormati juga Bapak Maman dengan tim yang sangat saya banggakan dan saya sayangi anadaku, anak-anakku SMA dan SMK Karya Pembangunan Baleendah. Jadi syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan perkenannya hari ini Anda semua dapat mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai akmil ya. Atau mungkin nanti pasti boleh bertanya sebanyak-banyaknya apa yang ingin kalian Ananda semua tahu. Boleh. Hari ini adalah forum Ananda semua. Kalau menjadi tentara itu seperti apa? Ayo sini saya. Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kalau setelah nanti siapa yang coba angkat tangan? Pasti ibu tahu yang angkat tangan yang mau jadi masuk ke kepolisian. Yang masuk militer. Wow. Ini bermodel mau kemana ini? Ini Marsha mau kemana coba saya? Mau polawan coba. Oh, nggak jadi guru aja temenin ibu. Karena hari ini forum kita untuk berdiskusi dan sharing mengenai masuk ABRI itu seperti apa. Dan mudah-mudahan kalau di hadapan kita sudah ada seorang yang wow ya, hari ini wow ya. Iya ya. Hari ini wow banget ya, luar biasa ya. Pak Brigjen bersedia hadir di sini, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kita susah banget ya kalau ketemu orang-orang hebat ya. Nah sekarang di hadapan Ananda itu orang yang sudah terbukti hebat. Mudah-mudahan Ananda semua jadi orang hebat juga. Ya. Bisa membanggakan diri sendiri dan pasti ini membanggakan sekolah. Panginten karena panggung hari ini untuk Pak Brigjen ya. Ibu mau dengar aja deh ceritanya Pak Brigjen seperti apa, benar ya? Ya. Kasih aplaus dulu dong untuk Pak Brigjen. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita di sini semua bisa berkumpul. Itu semua kehendaknya. Karena langkah rezeki jodoh itu Allah yang punya. Salat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman bertakwa. Yang saya hormati, hati-hati. Jadi saya dulu temannya dengan Bapak. Sekarang sama anaknya. Sekarang dengan anaknya. Jadi kepala sekolah dulu Bapak Ibu Ati ya, Pak Denny. Itu kepala sekolah saya. Ketua yayasan juga kepala sekolah. Karena saya anak yang paling bandel, jadi sering ketemu dengan kepala sekolah dulu. Saya kenalkan dulu ya sebelum kita bicara. Nanti saya bicara campur, bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Nama saya Yusef Sudrajat. Kalau teman-teman di sini panggilnya Yosef, karena Yosef tak ada hese, jadi Yosef. Padahal namanya Yosef. Saya lahir di Bogor, besar di Bandung. Saya SD-nya di Patromala sana. Tahu ya, jangan Patromala ya, Bandung. SMP-nya 7, SMA-nya nyasar kan dia. Jadi nyasar tuh, saya dulu daftar di rumah saya dulu di Jalan Montoha, Gang Rumah. Sebelumnya di Jalan Manado. SMP lulus, pindah ke Jalan Montoha, Gang Rumah. Daftar ke SMA 5 untuk lulus. Jadi waktu itu masih bisa komunikasi kita dengan kepala sekolah. Sok cenah cari aja dulu SMA swasta 6 bulan, udah itu pindah ke SMA 5. Masih gitu ya sekarang bisa juga ya. Nah gitulah seperti itu. Nyasarlah saya ke sini, ke KP ini. Dulu seragamnya itu masih coklat. Bawahnya coklat itu.
udah 6 bulan di sini mau pindah, nggak betah, bukan ke Bogor, bukan temen kan, betah lanjut di dia gitu. Yang pertama yang harus dilakukan oleh adik-adik semua, kalau ada niat, mulai dari kelas 1 dicek kesehatan, ya, cek kesehatan secara umum. Di mana ceknya? Bisa dicek di Dustira. Tahu Dustira nggak? Di Cimahi sana. Kalau dalam pengecekan kesehatan tersebut adik-adik ada penyakit yang kecil-kecil, varises dan lain sebagainya yang kecil, lanjutkan. Itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki ya. Tapi kalau dalam pengecekan itu ada jantung, ada paru-paru, berhenti niatnya, udah cari jurusan lain. Biar nggak capek, pasti nggak akan lulus gitu. Itu pentingnya kesehatan yang pertama. Kesehatan dulu yang pertama. Paham ya? Nah, kesehatan ini akan berlaku berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Perubahan kesehatan adalah 6 bulan sekali. Kalau enggak setahun sekali lah, kalau dari kelas 1 ya kelas 2 nanti kelas 3 awal cek lagi. Karena akan berubah tiap 6 bulan kesehatan itu. Kalau gigi agak nggak rapi, pasang saja behel. Pasangin behel. Sekarang pasang behel biar rapi. Jadi kalau masalah kesehatan yang kelihatan bisa diperbaiki. Misalnya mata min, ya ini ada yang pakai kacamata nih ini, itu min ya, jangan khawatir. Umur 18 datang ke Cicendo dirasi, selesai, bisa. Makanya saya menekankan kesehatan ini jantung dan paru-paru hati-hati. Tapi kalau masalah mata itu umur 18 sudah boleh lasik gitu. Jadi bisa normal lagi. Paham ya? Terus kesehatan yang lain lagi, kaki ini biasanya di laki-laki nih. Ada yang O, ada yang X, ya. Kalau yang O itu biasanya kegemukan. Olahraga yang banyak ikut main bola, pasti balik dia jadi X nanti, ya. Yang X belajar kakinya dibuka kalau jalan. Terus belajar, bisa dirubah itu. Jadi dari sekarang anatomi kita dilihat, gitu. Anatominya dilihat. Dan terus kalau dari daerah, anak laki-laki dari daerah yang rumahnya tidak punya air ledeng, kan nimbanya, nimba bawa air, pasti tinggi sebelah nih, bahu tinggi sebelah, gini, ngaca, tinggi sebelah, berarti besok saya ngambil airnya pakai, bawa airnya pakai tangan kiri gitu loh, karena itu kebiasaan, sebetulnya kebiasaan tulang jadi berubah itu kenanya nanti ditorak pada saat jas itu, diukur pakai benang, dilihat tidak simetris, tahu. Nah dari sekarang masih bisa berubah ya. Nah sarapaya lah, mau kejadian masuk tentara kan, capek. Semua harus diusahakan. Jangankan masuk tentara, kapogoge kudu diusahakan kan. Diusahakan deh. Kapogoge kalau hujan-hujan keluar, mau mereka belajar modal bobohan kan. Itu kan semua diusahakan. Gak ada yang gratis semua. Semua harus diperjuangkan. Kembali mundur. Yang paling utama adalah doa ibu dan bapak. Laki, doa sah? Ini mana lawan wae kalau kumarik jadi itu. Tong ngalawan. Sama ibu, kalau kita kesel karena ibu mungkin suka nyuruh-nyuruh ngambil air, ngambil ini, ngambil itu. Kalau kesal pun jangan ngomong, diem aja. Jangankan bentar, ngomong aja nggak boleh.
Ini janji nih, kalau mau jadi manusia ini. Ngomong aja nggak boleh. Suka lawan kolot kan? Mau ngaku ya. Jadi hati-hati, doa ibu. Makanya saya sama anak kalau udah kesel, marahnya tidak marah, kamu tuh goblok, kamu tuh enggak. Kamu tuh calon pangdam, kamu calon gubernur. Marahnya gitu. Jangan marah goblok, goblok bener nanti anaknya. Yang berikutnya psikotes. Masuk akademi militer, masuk akpol, psikotes itu nilainya 40%. Nilainya 40% sendiri psikotes itu. Kalau kalian dapat P1 atau P2 itu aman, pasti masuk. Dapat P1 atau P2 aman. Kalau P3, P4 apalagi Ki, kalau udah. Gimana caranya? Ada latihannya. Ada latihannya. Psikotes itu ada dua macam, psikotes tertulis dan psikotes lapangan. Nanti jas pun ada, ulangi saya balik mundur belakang, jas juga sama. Yang 3 tadi, begitu masuk akademi militer nanti ada namanya adiraga. Ada adiraga, ada masing-masing harus melaksanakan 10 macam kegiatan. Yang mulai masuk tangan, loncat kaki masuk ke ini, nanti ada, dilatih nanti bisa itu. Jadi banyak yang harus dilakukan dan itu harus dilatihkan semua. Jadi nanti setelah ini kalau ada yang niat pegang nomor telepon saya, nanti saya arahkan. Jelas ya? Yang terakhir ada tes akademik. Jas, kesehatan, apalagi tadi psikotes, apalagi akademik. Akademik itu akademik kita tertinggal, terus terang aja. Di sini tertinggal. Karena tolak ukurnya adalah akademi yang ada di Taruna Nusantara sana Magelang. Makanya selalu jebol masalah akademi ini. Tapi sebetulnya kalau belajar yang benar bisa, itu juga sih. Cuma di sana mungkin lebih intensif belajarnya ya, mereka pinter-pinter. Tapi nggak usah khawatir, bisa juga. Jadi itu yang harus dilakukan selama, kalau kelas 3 ya setahun ini, kelas 2 2 tahun ini, kelas 1 jadi kelas 3 tahun ini udah siapkan. Siapkan semuanya. Minta doa restu sama orang tua. Paham ya? Dan yang terakhir, ini yang paling selalu ditakutkan oleh orang tua maupun pemuda-pemuda di daerah. Bayar sabaraha, ya kan? Masuk akmil, masuk tentara, sabaraha apa bayar? Bohong, tidak ada bayar. Demi Allah, saya ikut testor Cabang, Catam, Akmil, saya ikut tes. Saya ngetes. Tidak ada bayar masuk tentara. Adapun yang minta-minta bayaran itu ada di luar, itu calon-calon yang bertanggung jawab. Dan belum tentu dia bisa masukkan. Sebetulnya calon-calon itu tidak bisa memasukkan. Adik-adik ini perlu diingat ini. Karena pada dasarnya, kalau kalian punya duit satu gudang, syarat itu tidak masuk, ya tidak bisa masuk. Tapi kamu tidak punya duit, tapi kamu rankingnya bagus, kamu tetap masuk. Makanya disiapkan. Jelas ya? Diulang, yang keras, yang semangat. Yang keras. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Salah. Ulang dari awal. Yang keempat. Empat, kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka Dor. Terus, kasih tahu sedikit. So, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah tanpa perwakilan serta dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.